terus ditulisi pembayaran pembayaran kapan kemis ya. Pagi, Polulas pagi semua. Pagi Mbak Ivon, pagi semua. Pagi-pagi. lagi Pagi. wis Sambil ngopi. Biar terang. Iya, Buat saya stamina. kalau nggak tahu ya kalau mau ngopi kayaknya nggak lancar gitu ininya. Nggak terang. Kecanduan enggak kan Pak Mas Didi? Nggak. Eh, Enggak sih. Tapi saya kalau ini aja, kalau mau ngajar, workshop, kalau lagi ada kegiatan, harus ngopi dulu. biar Betul. fresh kali. Iya, kalau enggak lemas terus gitu kayak ngantuk, kayak semangat. Jadi sehari 2 kali doang. Ah, Nih kita ini berapa orang nih satu lagi? Berita. Bu Rita, Mbak Lucy. Berita sebenarnya masuk udah itu kalau maaf. Ini. Udah sih. Loh. Belum ada gambar. Tinggal Burita. suaranya bisa
Oke. Ya, mulai ya. Oh, kita masuk kelas biasanya. Oke, duduk di atas blok. Cross the leg, swastikasana. Ikan dan luruskan punggung. You're pressing on the floor. Upper arm out, keep the shoulders holding down. Maintaining this position. Getting the elbow palm together, put your sternum bone. Slowly close your eyes. Ikan dan luruskan punggung. Silekan dari kulit kepala. Silekan kulit wajah. Silekan dua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Silekan perut dan organ-organ ada dalam perut. Pasnya normal, normal inhalation, normal exhalation. Keep silent. Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan bukanya, lihat ke lantai. Baru lihat ke depan. Adho Mukha Virasana, child pose. Oh. Maaf, Adho Mukha Svanasana. Oke, rilis Adho Mukha Virasana. Blok, letakkan di atas dahi. Blok, letakkan di atas dahi. Nah, Adho Mukha Virasana. Lurus elbow-nya, telapak tangan rotating upper arm out.
Putar telapak tangan menghadap ke atas. Shoulder blade-nya broaden. Telapak tangannya menghadap ke atas, shoulder blade-nya broaden. Saling menjauh ya, shoulder blade-nya lebar. Oke, sekarang tekuk elbow-nya, telapak tangan kanan pegang shoulder kanan, bahu kanan, telapak tangan kiri pegang bahu kiri. Tetap tekan si upper arm-nya, shoulder blade-nya broaden. Jangan dibuka terlalu lebar, elbow-nya bukanya selebar bahu. Rasakan rileks lehernya. Rasakan shoulder blade-nya tuck in, deep, and broaden. Luruskan kembali. Telapak tangan menghadap ke atas ya. Diputar tuh upper arm-nya. Kalau bisa jempol tangannya mendekati lantai untuk diputar. Kalau nggak bisa semampunya yang diputar upper arm bukan telapak tangan. Tekuk lagi elbow-nya. Didorong ya si elbow-nya, tarik dorong ke depan supaya armpit chest memanjang. Supaya armpit chest-nya memanjang. Aduh. Aduh. Luruskan lagi. Lurus elbow-nya, Adho Mukha Virasana. Oke, come up, Adho Mukha Svanasana. Walk forward, Ardha Uttanasana. Luruskan. Telapak tangan press to the floor. Kalau nggak nyampe, telapak tangan press to the block. Telapak tangan press to the floor. Luruskan elbow. Shoulder blade-nya broaden. Tapi kalau nggak sampai, telapak tangan di atas blok saja supaya bisa neken. Tetap elbow-nya lurus, shoulder blade-nya broaden, lututnya lurus, tetap punggungnya lurus.
Dadanya menjauh dari lantai, tapi tangannya menekan lantai. Jadi shoulder blade-nya broaden. Rapatkan kedua kaki, angkat kaki kanan ke belakang, jaga hip-nya inline. Tetap shoulder blade-nya broaden. Jangan keluar tulang shoulder blade-nya. Jadi makanya boleh tekan pakai blok. Kaki kanan ya diangkat, Purita kaki kanan. Oke, balik. Ganti. Kaki kiri. Balik. Uttanasana, head down. Cross the elbow, head down. Cross the elbow. Change, cross the elbow. Oke. Finger on the floor. And Kamapupasthasana. Telapak tangan saling berhadapan. Tekan telapak kaki, elbow in. Rotate upper arm forward. Oke, release. Menghadap ke depan. Standing Tadasana. Okay, bend the leg and jump. Arm straight to the side. Putar telapak tangan menghadap ke atas. Angkat kedua tangan lurus ke atas. Angkat tangan lurus ke atas. Nah, rotate upper arm. Nih, dirasakan waktu narik tangan, bukannya jadi pegel si lengannya. Kita tarik dari pinggang, sehingga strangnya memanjang. Jadi, feeling. Tarik. Straight. Baru dilanjutkan sampai ke tangan. Tapi lebih utama adalah di trunk badan. Itu sampai ketarik ya. Jadi otot erector spinae-nya itu, otot punggung yang ada dua kanan kiri itu memanjang, meregang sampai sisi badan. Jaga rib atau chest-nya. Oke, turn left foot in, right leg out 90 degree. Sudah. Oke, tahan ya. Kita buat wiratu. Wiratu. Wira Bradasana tu. Angkat tangannya ke atas. Bend. Ivon, wiratu. Bukan wirawan. Menghadap ke depan, badannya tetap. Iya. Telapak kaki. Tekuk. Kaki kanan 90 degree. Badannya jangan miring ke kanan, si Ros. Tetap tegak. Ya, gitu. Nah, segitu. Dah. Bend.
Yuk. Kaki kanan tekan, kaki kiri tekan. Ivon masih ke kanan badannya beratnya. Burita kurang lebar kaki kiri. Agnes kurang turun. Lucy juga kurang turun. Oke, come up. Go back to the center, change. Oke, siap lagi, tailbone in. Itu pusar, sternum, dagu. Sama crown head-nya itu satu garis lurus ya. Dari tailbone, pusar, sternum, dada, dagu. Jadi ke depan semua hadapnya. Oke, jaga tailbone in. Bend your left knees 90 degree down. Tangannya angkat, tetap angkat tangannya. Tarik sisi badan kanan kiri. Panjang. Tekan dari kaki kiri. Kemudian dorong ke arah sebelah kanan. Dorong ke kanan. Kanannya tekan kaki kanan. Bantu mendorong push the right side back. Dengerin lagi. Awalnya dari kaki kiri menekan. Membuka dari hip kiri ke hip kanan. Sehingga pusar bisa menghadap ke tengah. Ke arah kanan, kanan dilanjutkan dengan tekanan kaki kanan. Untuk membantu mendorong paha kanan push back. Oke, come up. Bangun. And release. Oke, jam. Balik. Udah, Ipon. Come up. Oh. Terganggu sinyalnya. Sinyalnya terganggu atau masih terus Ipon? Oke, jadi Wirahadasana tuh ya usahakan kita dari hipnya dulu menghadap ke depan. Jangan badannya yang diputar. Paham ya? Jadi hipnya menghadap ke depan, pusar menghadap ke depan. Diusahakan. Gimana caranya? Yaitu kita menekan kakinya sebenarnya yang sama. Ya, kakinya kita tekan sama. Paham? Oke. Sekarang ambil blok. Biasa teman-teman blok suka berat. Ambil blok. Masih angkat tangannya ya. Tarik dari pinggang. Tarik dari pinggang. Kita bikin kiratu lagi. Oke. Angkat tangannya lurus, kakinya dibuka lagi. Wiratu. Rotate upper arm inward. Dan tekan telapak kaki, tarik lutut paha, tailbone in, kerang panjang, putar telapak kaki in, kaki kanan ke arah kanan. Nah, dari sini dulu teman-teman udah jaga berat pusarnya menghadap ke depan. Sebenarnya startnya dari sini. Ketika tekuk, harusnya udah nggak berubah lagi. Dan and then kanan. Tekuk. Yes. Nah, karena rata-rata langsung muter. Oke, kira benar, udah lurus, udah dibuka, bagus. Oke, udah lurus. Ya, hampir rata-rata. Burita masih hipnya masih arah ke kanan ya. Tekan kaki kanan, pusarnya atau dari hip kanan ke kiri, kemudian tekan kaki kiri. Ayo, dirasakan, feel. Bagus, udah lurus semua nih. Ya, stay. Tarik lagi tangannya, atau dorong tangannya lagi ke atas, panjangkan. Oke, come up. Change. Nah, bermula sebenarnya dari posisi pas-pas. Pada sana dulu ya. Jadi hipnya udah diatur, pusarnya mengatur, kakinya udah ditekan. Itu dari start seperti ini, sebelum ditekuk kakinya. Paham? Ketika nekuk kaki sebenarnya kita bertahan pada posisi awal. Paham ya? Bertahan pada posisi awal. Bagaimana memori muscle kita bertahan
ketika ada pergerakan. Oke, siap? Tailbone in-nya siap, jaga. Telapak kaki tarik paha. Hip-nya menghadap ke depan, pusar ke depan. And bend. Jangan berubah. Tekuk kaki kiri. Angkat tangannya burit. Ayo, pantat juga jangan nungging. Tekuk, jaga. Pelan-pelan aja. Pelan. Kaki kiri tekan. Nah, ini kiros masih kalau yang ini miring. Ya, kaki kanannya itu. Tekan kaki kiri, kaki kanan. Dari hip kiri membuka ke hip kanan. Perhatiin aja pusernya lah teman-teman. Pusernya miring kemana nih? Miringnya kemana pusernya? Perhatikan. Oke, come out. Oke, gampangnya gini. Teman-teman ambil blok ya, ada kalau blok blok ya. Kita akan ukur. Benar nggak sih? Bloknya diikat pakai tali. Kalau blok yang di bawahnya harus blok yang kayu ya. Kalau kayu dua-duanya boleh. Kalau yang busa biasanya suka goyang-goyang. Tapi nggak apa-apa kalau busanya berat. Lihat. Saya pakai yang blok bawahnya adalah blok kayu. Supaya dia narik. Yang atas blok biasa. Oke. Caranya kiri tengahnya. Ini sebenarnya kita belajar dari tukang ukur. Tukang ukur bangunan, pada bahasa bangun, dia lurus atau tidak kan dia pakai tali ya. Nah, itu. Kita ikat. Aneh kan? Nih. Ini namanya latihan ke sejajaran. Dia harus begini. Oke, ini kan satu blok. Kita ikat dulu tengah-tengah. Bloknya, tuh ya, tengah ya. Tengah posisinya. Supaya pemberat, dia itu sebenarnya fungsinya sebagai pemberat saja. Harus kencang, harus nggak jatuh. Nah, harus pemberat tuh. Ya, tengah-tengah ya. Cari titik tengahnya. Nah, oke, jadi kan garis ini si tali ini menjadi garis lurus. Oke. Nah, yang satunya lagi kita ukur tangan kita itu lurusnya kalau ke atas mana nih? Nih, misalnya segini. Ya kan? Nah, tuh, kan lurus kan misalnya dari tengah, ini kita kasih blok lagi kan tadi diukur dulu ya. Oke, segini berarti ikatannya. Ini diikat aja biasa. Nah, nanti itu bisa diangkat nih. Coba. Kalau misalnya saya buka, saya ini aja. Nah, ini kan tuh waktu dorong ke atas ini kan satu garis tuh. Pusar sama ini kan sama. Nah, gini. Itu garis kan ukurannya. Tuh, ada garis lurus tuh dari crown, hidung, dagu, mulut, tenggorokan, sternum, pusar, telepon. Paham? Ah, gini ya, ikat dulu. Siap. Nanti Wirahadrasana tuh begitu. Kira-kira miring nggak? Apa tangannya di atas miring? Nah, kayak gitu ukurannya ya. Coba. Dipasin dulu, diukur. Yang bawahnya enakan yang blok kayu. Kalau blok yang busa juga kena angin ya, gerak-gerak. Kayu lebih berat. Ya. Nah, nanti itu bisa lihat tuh. Jidat, dagu, hidung, mulut, dagu, tenggorok, sternum, pusar, tailbone. Nah, tapi kalau itu nanti Wirahadrasana tunya miring, berarti badannya ke sana, talinya tetap lurus. Nah, kita sebagai ukuran talinya.
Paham ya? Ya. Nah, nanti badan kita juga miring, kita bisa miringin. Nah, gitu. Ah, bener tuh, Lucy. Jadi lurusin. Nanti badannya lurus sendiri kita ngikutin tali. Tali itu nggak bakal bohong. Nah, ya gitu. Good. Simple kan? Ya. Buka dulu kakinya, kita mau buat tira. Ukur dulu. Lurus tangannya. Nah. Nggak apa-apa. Goyang-goyang juga nggak apa-apa. Jangan goyang-goyang banget. Nah, dia harus berat. Ya, lurus. Bloknya ngangkat aja bloknya, Lucy. Bloknya angkat aja nggak apa-apa. Ya, dia nggak bakal ini kok. Dia berat kok. Nah, tuh kan, sama lurus, bagus. Ya, nah sudah lurus semuanya ya. Ada tali udah lurus. Gurita, oke. Siap. Nah lurus. Ini perhatiin ya. Satu garis kita patokannya garis itu. Jidat, hidung, dagu, mulut tuh ya, tenggorok, sternum, tulang dada lurus ke pusar sama ke pubic bone atau tailbone-nya di bagian depannya. Oke, sudah. Coba dulu. Nah, siap ya. Udah, tahan dulu kakinya dibuka, tahan. Dah, sekarang putar telapak kaki kanan ke arah kanan. Telapak kaki kanan putar. Nah, udah berubah belum? Coba berubah belum? Dicek. Nah, bagus, belum berubah. Oke, siap. Pelan-pelan ya. Jaga elbow in and bend. Kaki kanan. Oke, Lucy masih lurus. Agnes masih lurus. Ciros masih lurus. Bagus. Tifon masih lurus. Burita masih lurus yang ini. Cuman agak mulai-mulai tuh. Burita kakinya yang kiri lebarin dikit deh. Nah, terus ini masih Burita udah mulai, lihat, perhatiin. Udah mulai ke kanan gitu badannya. Udah tidak sedikit. Udah ada berapa sedikit persen ya. Nah, pusarnya ke kiriin lagi yang ke kanan. Yang lain masih lurus semua. Tahan. Jaga. Oke. Come up. Nah, gini. Simple kan? Nah, kita coba ke kiri. Ini biasanya ke kiri nih yang ada problem. Ya. Tahan. Mau ngapain lurus ya? Putar. Telapak kaki kiri ke arah kiri. Nah. Nah, tuh lihat. Coba. Siap. Dari sini dulu. Nah, ini coba perhatiin. Oke, masih bisa lurus semua. Oke ya, masih tekuk. Sekarang 90 degree kaki kiri. Berubah nggak? Terus T. Terus, oke, lurus. Ini Ivon udah mulai banyak ke kiri. Perhatiin, coba itu. Dadanya. Dadanya udah mulai ke kiri semua. Nah, itu. Jadi si garisnya, sternumnya udah saya bisa lihat kok. Nah, kalau Agnes justru badannya banyak ke kiri, ke kanan ya Agnes. Coba perhatiin, itu garis lurus. Burita tahan. Oke, ini Burita pas ya, tegak lurus ya. Ciros. Ciros banyak masih ke kanan ya hipnya. Stay. Oke, come up. Menarik ya. Simple kan? Saya bilang kalau mau belajar alignment sih kayak gitu. Simple. Rilis. Kita ulang lagi ya, ulang lagi sekali lagi kanan. Jadi teman-teman, perpatokannya itu pada tali aja. Nah, kalau misal hipnya kiri, ya misalnya itu tinggal di kaki. Kakinya mana yang lebih lemah kanannya? Ya. Atau pusarnya miring itu biasanya di kaki. Kalau dadanya itu biasanya di bahu. Oke, kita ulang lagi. Ini kalau belum 90 degree benar-benar, coba nanti turun benar-benar 90 degree ya, lebar ya, turun. Kalau tadi oke lah. Sekarang kita teman-teman coba lebih dalam lagi.
Wirahada Sanatunya. Siap? Tangannya tuh, hipnya, hipon, kaki yang kanan itu kanan lagi hipon. Ya, nah, kaki. Oke, semua. Ini rata-rata kiros yang kanan kayak begini oke masih ya. Nah, kalau yang ke kiri suka problem. Oke. Udah putar ke kanan kakinya, bend 90 degree. Benar-benar turun. Bu Rita lebarin, turun lagi pantatnya, Bu. Ambil lebar, dah. Nah, coba perhatiin tuh hipnya. Bu Rita, paha kirinya kurang dorong. Sehingga hipnya bermasalah di hip. Dadanya masih lurus. Yang lain oke, good, stay. Bagus. Ah, masih lurus, bagus. Stay. Ini masih bagus semua rata-rata. Oke, sama. Nah, C. Pak, saya Nah, kalau tarik di gini, tarik ini saya sakit. Nggak yang bisa, kiri. iya nggak bisa leluasa kayak yang kanan. Yang kanan enak, yang kiri agak menutup dia. Ini. Nah, itu memang penyebabnya dari hip Hmm. yang sakit itu apa si lower back pain-nya. Jadi udah merubah posturnya. Tapi nggak apa-apa, Pon. Pelan-pelan aja. Kamu harus relaxin. Iya. Ini Harus nggak relax. tahu kerja apa ketarik ini jadi. Iya, nggak apa-apa. Memang kalau kita ada sakit itu memang kadang-kadang kita kalau lagi kerja berat atau capek, dia suka kambuh, suka begitu ototnya. But it's okay. Tapi yang penting kita sadar aja, aware. Ya. Oke, yuk. Nah, kalau berdiri tegak begini, kiros masih lurus, masih oke. Jadi relaxin ya. Kita in, sudah siap, bend. Stay. Nah, bagus. And come up. Oke, release. Oke, ini saya share pengalaman. Dalam saat melakukan asanas, kalau lihat kata-katanya Guruji yang buku itu benar, cuman cara mengaplikasikannya kita kadang-kadang terlalu ini ya, terlalu tegang. Jadi kita harus yang tadi saya bilang kalau di yoga kan ada filosofi Tira Suka Asana ya. Stira itu kayak kita alignment-nya atau fondasi. Suka itu adalah hasil pada saat itu. Artinya enak, nyaman atau tidak. Nah, kalau lihat dari foto Guruji, itu foto Guruji lihat semua foto, lihat wajahnya dia. Dia wajahnya itu tidak ada tegang. Ya, biasa saja mau asanas apa diam. Iya. Benar. Saya. Biar ada sakit dia tidak beli. Tapi artinya apa? Dia itu bukan menegangkan otot, tapi merasakan ototnya bekerja rileks. Karena hasil dari yoga gerakan asana itu ujungnya setelah selesainya ada relaxation. Bagaimana kita relaxation kalau kita melakukan dalam keadaan tegang? Paham? Tapi bukan berarti saya malas-malas tidak. Enggak, berarti istirahnya kita tidak lakukan. Nah, jadi prinsip saya pada saat teman-teman melakukan, coba dalam keadaan relaxation. Artinya, muscle-nya tidak boleh tegang. Nggak boleh ada satu muscle yang overstretch atau tegang. Itu yang maksudnya. Itu nggak boleh. Jadi kita harus cari kesamaan. Ibarat kalau dalam ini kita harus adil. Adil dalam tubuh. Tubuh kita adil.
kita memberikan perlakuan yang sama. Kalau yang satu ada tension, berarti ada something wrong, nggak boleh. Paham? Kalau dua-duanya memang stretch, oke, gitu loh. Ya, itu yang kita harus perhatikan precisionnya. Jadi nggak perlu sekarang teman, wah harus jangan tegang, coba lakukannya pose setiap pose dinikmatin, jangan tegang. Paham? Itu pesan saya. Jadi teman-teman nanti habis latihan itu ya dapatnya relaxation-nya lebih dalam. Bukan tegang. Nah, ini teman-teman melakukannya semua rata-rata yang teman-teman beginner pada masuk di Iyengar itu tegang terus. Memang terlihat kalau lihat dari Guruji itu dia nggak tegang, biasa aja. Cuman kita nih rata-rata pembawaannya terbawa oleh instruksi-instruksi yang disampaikan oleh teacher, gitu loh. Kecuali memang otot kita masalahnya lagi weak, males, disuruh tekuk, nggak disuruh lurus, kakinya mau nekuk terus, ya itu harus dilurus. Tapi ketika udah lurus, kadang-kadang ditambahin lagi, artinya over di sana. Paham? Berarti ya, oke. Siap. Sekarang kita akan mulai lagi. Tadi feelingnya. Coba kita buat Wiraharyasana tuh lagi. Dengan tadi apa yang tadi saya jelaskan. Ya, relax. Lakukan dengan nyaman. Tidak ada ketegangan. Kalau miring berarti stiranya. Harus tetap stira tapi dalam keadaan nyaman. Paham? Yuk kita ulang lagi ya. Wiratu. Dirasakan. Nggak boleh ada tension. Salah satu menahan beban. Nggak boleh. Harus relax. Oke. Arm straight to the side. Nggak usah pakai blok. Udah. Gurita udah. Nah, feelingnya kayak tadi pakai blok. Turn left foot in. Right leg out 90 degree. Siap ya? Dah, dari posisi gini aja teman-teman ada tension nggak satu sisi? Nah, ini teman-teman harus merasakan sama, nyaman. Oke. And bend your right knee 90 degree down. Tangannya buka saja sih, Bos. Nah, dirasakan sama. Nggak boleh ada tension di tengah-tengah. Oh, oke, bagus. Rata-rata kalau ke kanan udah ada dapat. Itu yang namanya aware. Coba. Oh, saya bertahan di kaki kanan. Berarti tension di kaki kanan. Tiranya dibenerin. Oke, come up. Yes. Change. Put in. Bend. Mana stiranya? Nah, stiranya Yvonne lebih banyak ke kanan, ke kiri. Stiranya. Iya kan pada tension di sana. Oke, Bu Lila tengah nih. Bagusnya nih. Ya. Bagus. Stay. Oke. Come up. Yes. Balik Adho Mukha Svanasana. Coba tadi dapetin. Nah, ketika kita dapat dalam keadaan straight, tapi kita tidak ada tension, maka badan kita akan mengeluarkan hormon yang namanya apa? Hormon untuk tenang. Ya, apa namanya tadi cari. Bukan tubuh yang membuat badan kita menjadi tenang, relax. Itu maksudnya.
apa? Hormon apa? Kalau kopi dopamin ya. Jadi wah, ini yang membuat tubuh dalam keadaan rileks. Nanti coba lihat hormonnya itu, cari. Nah, justru itu yang kita harus keluarkan, kondisi tubuh kita. Jadi kita mendapatkan kondisi tubuh kita dalam keadaan tenang, rileks. Ketika itu banyak kita keluarkan, bagus buat tubuh kita gitu loh. Utva Mukha Svanasana. Istirahat, benar, Utva Mukha. Elbonya lurus. Relax, nggak ada tegang, nggak ada rasa sakit di pinggang. Kakinya aktif. Tiranya benerin, aktif. Adho Mukha Svanasana. Utva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Oke. And release. Perhatikan lagi, dengerin. Ya. Kadang kalau lihat cerita Guruji itu melakukan yoga memang penuh dengan tubuh yang sangat banyak cedera. Kenapa demikian? Begitupun kita, ya, teman dengan basic yang sudah ada problem di badan kita, saya lebih cenderung mereka adalah orang-orang yang aware, yang belajar awareness dari tubuhnya. Paham nggak maksud saya? Contoh, kayak misalkan ada murid kita, misalkan cedera di bahu. Pada saat melakukan Adho Mukha, dia kan sakit. Nah, tapi dalam keadaan Adho Mukha, dia bisa memanage dia. Kalau dia menghindari sakitnya, maka badan dia akan terjadi apa? Misalignment. Dia rasain aja, terima aja sakitnya, dirasakan gitu loh. Ya, diterima sampai dirilis, sampai sakitnya, oh iya rilis, hilang. Seperti itu. Nah, sama kalau kita juga sakit, misal ada problem pinggang atau segala macam, kita belajar. Di situ sebenarnya kita lebih aware lagi dengan badan kita, gitu loh. Lebih aware lagi. Nah, daripada kalau kita datang misal, badan kita nggak ada, ya mereka udah gampang aja aware. Tapi yang lebih belajar lagi adalah di dalam tubuh kita tuh ada semacam sinyal gitu. Ya, ada problem di punggung, kita bisa aware belajarnya. Itu lebih seperti ada guiding tubuh kita. Jadi kalau teman-teman misalkan ada problem di pinggang, lagi sakit, melakukan yoga, itu sebenarnya blessing. Ya, anggap itu adalah blessing. Karena teman-teman diberikan satu kemampuan untuk mengerti badannya lebih dalam. Daripada teman-teman yang badannya memang tiba-tiba udah lurus saja gitu. Tapi memang kan sebenarnya yoga itu diciptakan untuk bukan memang diciptakan kalau badan orang udah lurus ya nggak perlu lagi ya. Tapi diciptakan memang untuk memberikan efek balancing ya, keseimbangan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu tidak seimbang karena habit. Tapi yang lebih blessing-nya lagi ya, yaitu teman-teman yang mempunyai problem itu belajar yoga bagaimana merasakan itu menjadikan satu bagian tubuh supaya kita lebih aware. Ya, kayak gitu. Jadi kayak saya dikasih sakit back pain, itu buat saya kalau dipikir-pikir blessing ya buat saya, karena saya lebih ngerti lagi nantinya. Oh gini, oh gitu, enggak salah, itu secara alami ya. Jadi di dalam tubuh kita ada yang mengguiding, ada yang menuntun kita. Jadi kita belajar sendiri gitu, belajar. Oh ini, itu blessing. Ya ada yang teman sakit di bahu, oh dengan yoga kok bisa
sembuh ya atau lebih enak, itu blessing. Dibandingkan teman-teman yang tidak punya problem, ya lurus-lurus saja, dia nggak ada experience yang lebih. Ya, paham sampai situ? Jadi teman-teman yang punya problem, itu adalah sebenarnya blessing. Itu sebenarnya adalah berkah. Diterima. Yes. jangan ngamuk. Waduh, wah, saya disakit nih. Kapan begini saya nggak bisa ngapa-ngapain? Salah. Udah, akuin aja gitu, jalanin gitu loh. Oke, lanjut. Ya, oke, kita buat lagi. Adu muka sana lagi. Coba lakukan. Kenapa waktu mendorong, kok ada yang menyangkut? Coba pelan, dirasakan, dibicara sama badannya. Tuh paham ya? Kita tuh jarang berkomunikasi dengan badan kita. Coba, kenapa ya? Kamu coba gerakan gini supaya nggak sakit, supaya rilis. Utva Mukha Svanasana. Oke, dari Utva Mukha angkat pantatnya buat plank. Angkat pantat buat plank. Bukan, bagus. Tarik perut ke arah spine. Ayo Burita, pinggangnya masih jatuh, perutnya kurang tarik. Adu Mukha Svanasana. Buat plank lagi. Belum Utva Mukha, plank, tahan dulu. Turun pantatnya, Utva Mukha. Jatuhkan saja. Nah, oke. Pada saat pergerakan dari plank ke Utva Mukha itu relax. Teman-teman cari di situ ya. Makanya sebentar saya ulang-ulang supaya teman-teman itu ngeris pinggang. Balik lagi plank. Tahan dari plank. Utva Mukha, turun lagi pantat. Lemas, relax. Burita, Utva Mukha, Burita, Utva Mukha. Angkat lagi, plank. Strong lagi. Turun lagi. Utva Mukha pantatnya. Relax. Perutnya. Kaki tetap kerja. Angkat lagi. Plank. Adho Mukha Svanasana. Oke, list. Adho Mukha Virasana. Oke. And come up. Kita buat teman-teman ke wall ya.
Siapkan bloknya 2. Yang pertama adalah bloknya seperti ini, miring. Kaki kita di blok. Telapaknya ya, miring ya. Oke. Tekan dari tangan. Nah, stay. Tekan dari tangan, dorong ke kaki tuh. Cobain rasain ada muka sama seperti kayak gini. Bedanya di mana? Oke. Nah, sampai tadi konsepnya dipakai ya. Kok kenapa satu kaki kita lebih over straight? Itu nggak boleh tuh. Ya, kalau lihat dari bukunya Guruji, kita tidak boleh memperlakukan tubuh kita yang berbeda. Satu kaki straight, satu kaki enggak. Pertanyakan kenapa dalam tubuh kita. Nah, kita harus cari dua-duanya harus straight atau tidak gitu. Paham? Harus ada kesamaan. Yang satu straight, satu enggak, salah. Paham? Oke, yuk. Tuh, bloknya dimiringin. Kaki kita di atas blok. Ya, pasti beratnya banyak tangan makanya. Pokoknya apinya aktif dari tangan, dorong ke kaki. Yuk, siap. Nah, coba bedanya gimana? Tekan dari tangannya. Stay. Coba, rasakan tangannya tekan. Dorong ke arah pantat, gigi baru tekan ke kaki. Kaki jadi enteng ya? Ayo rasain tekan. Nah, stay. Mundur satu step, tangannya ke belakang. Arm roll out. Jaga. Kalau misalnya ada tekanan, kerja keras, ya nggak apa-apa, sama. Tapi tekanannya harus sama, tangan kanan juga menekan, tangan kiri menekan. Ya, itu namanya kan proses berlatih. Tapi kalau ada satu sisi tubuh yang tidak sama, nah itu dipertanyakan. Tubuh kita. Stay. Mundur lagi satu step, tangannya ke belakang. Nah, coba kalau kedua tangannya menekan ada berat, ya nggak apa-apa, benar. Kita hanya melihat, men-scanning ada di mana yang nggak ada tekanan atau perbedaan di tubuh kita. Yang satu straight, yang satu enggak, nah itu juga nggak boleh. Kita hanya melihat kok. Kalau dibilang kita menyaksikan, melihat. Good. Mundur lagi satu step. Tangannya. Wah, tong lagi. Stay. Mundur lagi satu step. Tekan tangannya. Wah, ayo tekan tangannya
Lagi mundur. Iya, stay. Oke, release. Maju lagi. Udah. Apa? Jadi rasa semua beban pasti ke tangan, ya kan? Iya. Nah, ketika beban di tangan, kalau dua-duanya ada beban di tangan, di telapak tangan, itu benar. Kita itu sebenarnya hanyalah penyaksian. Kita itu sebenarnya hanya melihat, menyaksikan apa yang dilakukan di yoga adalah satu penyaksian. Kalau menurut saya ya, asanas. Karena dari instruksi-instruksi tersebut kita hanya melihat, menyaksikan gitu loh. Benar nggak sih? Oh, kaki kanan suruh tekan kan, misalnya kalau instruksi tekan kaki. Nah, kita menyaksikan, kita udah menekan kaki kah? Satu, kita udah menekan kaki kanan kiri sama kah? Dua, kan gitu kan timbul. Kita hanya menyaksikan. Nah, yang menyaksikan itu siapa? Kesadarannya kita. Makanya kita dibangkitkanlah kesadarannya dengan latihan ini, salah satunya asanas. Itu ya. Ketika menyaksikan baru kita buka. Simpel kan sebenarnya ya. Akhirnya dari asanas kita touch ke arah pikiran dan kita touch ke arah soul body yang ini kan selanjutnya adalah ke yang spiritual, mind dan body soul itu hubungan dengan spiritual ya, soul. Nah, kalau kita tidak bisa menyaksikan badan kita sendiri, gimana kita bisa tahu sananya? Paham ya? Jadi bukannya sekedar gerakan tersebut hanya sekedar buat fisikal, ya awal dari fisikal kita sehat, tapi arahnya ke sana. Paham? Kapan kita nggak sadar waktu kita berdiri, sebenarnya kita melakukan angkat tangan, tapi udah diem aja. Tapi kan kita nggak ngerti angkat tangannya kita straight sebelah mana ya, ada perbedaannya nggak? Nah, itu harusnya kesadaran itu yang timbul. Kalau itu udah timbul, keren ya. Oke, kita ulang lagi. Sekarang bloknya kan tadi udah. Sekarang bloknya kita tinggiin. Kaki kita nih. Posisinya dari plank. Rasakan dulu, tekan kedua tangan, sudutnya modern, dorong tangannya ke kaki. Dah, sekarang gini. Dah baru adu muka. Turun lagi ya. Plank lagi, tarik perutnya. Tekan kakinya. Oke? Paham? Nah, ini ya, teman-teman harus sadar di sini. Tangan saya nekenkah, kaki saya nekenkah, perut saya masukkah? Itu kita menyaksikan, ada satu kesadaran yang menyaksikan itu. Ya, wah udah repot nih. Ini udah. Ya, oke, yuk buat. Dari plank ke adu muka. Plank dulu adu muka, ntar baru mundur tangannya. Ikutin instruksi saya aja ya. Ibu ukur, plank. Diukur dulu ciros, plank, lurus. Plank. Waktu plank kakinya nempel, neken ke wall ya, sama telapak kakinya. Nah, turun mantapnya. Plank, yuk semua plank. Bagus. Tekan tangan, shoulder blade, broaden, tarik perut, dan kaki, luruskan lututnya. Dah, tangan, gurita plank, kakinya naik dong ke atas blok. Naik semua, kakinya ke tembok.
Plank. Dah. Adho Mukha Svanasana. Nah, gitu naik kakinya, Bu. Plank lagi, turun lagi. Kakinya naikin ke tembok, Bu Rita, naik ke atas tinggi. Di atas, ya. Ayo Ciros, tarik lagi dadanya jauhkan. Itu upah muka. Nah. Terus badannya. Adho muka lagi. Plank lagi. Dorong ke depan, plank badannya. Kita kakinya tetap tekan. Wall. Bagus. Adho muka lagi. Plank lagi. Luruskan lututnya. Jadi kita dorong tumitnya lagi tekan. Adho muka lagi. Oke, rilis. Adho muka Virasana. Silakan perutnya. Groinnya relax. Oke. Sama buat lebih naik lagi, kita bikin tangannya lurus, kita buat Adho Mukha Virasana. Ardha. Kakinya ke tembok ya. Diukur dulu. Ya, ukur. Wah, stripnya Ciros kurang mundur tangannya. Terus jangan dorong gripnya. Yuk, siap, naik. Misalkan dari tangan, dorong ke arah pantat. Terus, ini rasanya kayak ada muka pakai blok miring. Tangannya benar-benar. Kakinya kayak enggak
sedikit neken gitu loh. Beratnya ada di tangan. Tekan jauh kepalanya dari lantai. Jauhkan kepalanya dari lantai. Terus dorong. Oke, and release. Oke. Nah, pada saat adu muka Arda, kita benar-benar rasakan menekan. Bayangkan kepala kita menjauh. Jadi gerakan jauhkan kepala dari lantai. Jadi mau kita tekan kan. Terus dari telapak tangan dorong. Terus jangan tegang. Nah ini yang sering terjadi tegang. Ketika tegang di tangan dan bahunya, itu kita mau dorong tangan. Saya udah dorong. Itu sebenarnya teman-teman bukan yang ngedorong, tapi menegangkan. Seperti kita mengendarai mobil manual, udah injek gas, tapi kopling nggak dilepas-lepas. Jalan nggak? Yang ada ngegereng, gitu. Nah artinya di situ kesadarannya kita santai aja ke, nggak apa-apa berat. Nah kita sadar dulu ada berat jatuh di tangan kita, benar ya? Kan begitu dulu konsepnya kesadarannya. Ada berat jatuh ke dua tangan kita. Nah terus dalam pikiran kan, si pikirannya nih, apa yang mau dilakukan? Oh, kata si pikiran, tekan, lurus, dorong lagi. Nah, terus yang menyaksikannya siapa? Kesadarannya kita, benar nggak sih dia ngedorong? Antara pikiran dan kesadaran sama nggak? Nah, beda. Benar ya? Suruh tekan tangannya, lurus. Itu pikiran. Oh, ini tekan tangan sini ya, coba. Itu pikiran. Ketika sudah terjadi tekan, nah, barulah fungsinya si kesadaran. Benar nggak sih? Dia neken. Itu. Ya kan? Nah, sama kayak kita nih, pikiran, aduh, makanan di sana enak nih. Pikiran kita kan gitu. Ah, kita ke sana, itu kan pikiran. Terus kesadaran menyaksikan, oh iya, namanya sedang berjalan dia menuju ke sana, saya sedang berjalan ya. Sadar sudah berjalan, menuju sadar itu kesadaran. Ketika makan, apa yang dalam pikiran ternyata kita makan, nah si kesadaran menyaksikan, oh dia sedang makan nih. Nah, udah gak ada pikiran lagi karena udah sepas tuh yang menyatakan kesadaran. Oh, ternyata kita lagi makan, tapi rasanya ternyata nggak enak ya. Nah, artinya pikirannya itu udah beda kan. Oh, langsung pikirannya ngeliat lagi. Oh, ternyata nggak enak. Kayak gitu ya. Jadi kesadaran itu sesuatu hal yang ini menurut saya adalah sesuatu yang lebih murni ya, pikiran. Justru kita kesadaran itu juga menjaga kepikiran kita supaya nggak kemana-mana. Balik lagi kesadaran, balik lagi. Ini sebenarnya awalnya dari asanas itu. Ya, asanas itu mengarahnya nanti yang ke arah kesadaran yang tadi. Kesadaran. Paham? Kita ulangi lagi. Santai aja lakukan. Pakai pikiran dulu, tekan tangan, nah segala macam udah, baru lakukan, nah baru kesadarannya berfungsi. Benar nggak sih dia neken gitu? Dia sebagai, kalau dibilang kesadaran itu sebagai cross check-nya. Karena dia sifatnya menyaksikan. Sifatnya menyaksikan. Kurang mundur. Nah, kalau masalah tangan ini tekan itu ada di pikiran, belum kesadaran. Ketika udah dapat pikirannya maka kesadarannya akan bekerja. Oh ya ini neken, oh ya ini benar, oh ya gitu. Nah itu kesadaran itu sebagai cross check. Oke, aduh muka wirasan.
Ya, ada buka gerakan. Oke, rilis. Oke, kita duduk di kursi ya. Ambil blok. Oke, ambil blok. Kaki. Saya coba kaki yang kiri dulu naik ke atas blok. Udah nih, dapat ya. Nah, lihat dulu. Saya akan putar. Itu saya mau straight di sini. Sisi badan. Ya, sisi badan sebelah kanan kiri. Caranya gini. Ini beroperasi nih ya. Ini putar teman-teman, kan badannya udah. Tangannya ini. Taruh. Ini kan. Nah, kita putar dulu tuh kanan. Putar. Kan badan kita sudah menghadap ke arah sisi sebelah kiri ya. Kaki kiri. Nah, udah nih. Udah, baru tangannya lihat. Kita tarik tangannya. Nah, waktu kita narik pantat kiri, jangan ikut naik. Terus tekan. Jadi kaki yang kiri berperan tuh tekan. Ini naik. Nah, itu yang terasa adalah sisi badan kanan kiri untuk rilis. Biasanya kalau kita ada problem di lumbar, itu biasanya suka sakit di sisi badan kanan kirinya, ototnya tegang. Cobain gerakan ini ya untuk merilis sisi badan kanan kirinya. Yuk, silakan buat. Jadi feelingnya terasa adalah di otot sisi badan kanan dan kirinya ya. Kalau tergantung nanti arahnya kemana. Coba angkat kaki kanan dulu. Kaki kanan diangkat, letakkan di atas blok nih. Tuh. Terus rapatkan. Dulu. Jadi waktu ini badannya, pandangannya ke arah sisi sebelah kiri. Ini naik di kanan. Ya. Nah, ini sebenarnya kayak teman-teman buat parsva. Paprita parsva. Konasana, paprita. Ini sama feelingnya. Persis sama. Cuma versi duduknya. Ya, ini bagus. Oke, nah ya, coba putar dulu badannya ke arah sisi sebelah kanan. Udah, berarti pandangannya ke kanan terus ya. Ke arah sisi kanan. Nah, sudah gitu. Sudah. Dah. Sudah semua. Angkat tangannya lurus ke atas. Dah. Tinggal jatuhin ke belakang badannya. Serat. Narik. Iya gitu. Nah, gitu Ciros. Sampai maksimal. Sampai terasa. Pandangan jangan ke depan lagi. Lucy. Udah jatuhin terus. Nah, pantat kanan jangan naik, tekan. Itu gunanya kaki yang kanan. Pantat kanan tekan, narik sejauh-jauhnya ke belakang. Terus, tarik. Si badan sebelah kanannya.
Pantat kanan jangan naik. Oke, rilis. Terasa nggak? Hah? Enak kan? Ototnya iya. Enak itu. Teman-teman kalau yang pegel-pegel sakit di pinggang, coba gerakan ini. Ini ngerilis kok. Coba ganti, yuk. Nah, putar dulu, jadi dadanya itu menghadap ke arah kiri. Udah, dalam kondisi dada ke arah kiri, jatuhkan badannya ke arah belakang, angkat tangan kiri, tapi pantat kiri jangan naik. Usahakan nekan antar tarikan dan nekan pantat kiri. Terus, straight. Terus. Tangannya dekatkan ke telinga, jauh tangannya. Terus gerakin tangannya jauh, seperti mau turun ke bawah tangannya di atas. Terus, ya gitu, turunin terus jauh-jauh kayak mau meraih sesuatu di belakang. Pandangannya ke arah kiri. Iya, terus, stay. Oke, release. Enak. Good, ganti lagi. Ini biasanya nyambung ke bahu ya. Kalau kita ada sakit di back pain kanan, itu biasanya sisi badan sebelah kanannya kaku semua. Tegang. Benar ya? Nah, itu. Oke, start dulu. Gurita. Nah, angkat tangan yang kanan. Pantat kanan jangan naik. Caranya gimana? Tekan kaki kanan tuh yang di atas blok. Nah, angkat tangan kanan. Jatuhkan badannya ke belakang. Ha. Iya, terus. Pantat kanan, tekan. Pantat kanan, tekan. Gurita tangannya salah. Tangan kiri, ya. Nah, ayo pantat kanan tekan. Terus makin tekan pantat kanan, makin tarik badannya, jatuhkan terus tarik tangannya. Kerjain tangannya berfungsi supaya narik otot sisi badannya. Stay. Oke, release. Ganti. Ayo. Pantat kiri, tekan, tarik si badan sebelah kiri. Terus. Tangannya kayak meraih sesuatu, tapi pantat kiri tekan. Tarik lagi. Oke, and release. Buka kakinya, letakkan di lantai. Buka, angkat tangannya ke atas, and bend forward. Pegang kaki kursi di bawahnya. Nah. Oke, come on. Oke, tiduran. Savasana, kakinya naik di atas kursi ya. Ya, naik, naikin, relax.
Slowly bending the leg. Put your palm on abdomen and turn body to the right side. You open your eyes, place your left palm on the floor, and come up. Thank you, namaste. Terima kasih. Kita foto dulu. Burita foto ya. Yes. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih Burita. Oke. Terima kasih Mas Didi. Terima kasih Terima Pak. kasih, Terima Pak kasih, Didi. Rita. Terima kasih, teman-teman. See Makasih you. Mas Ketemu Didi. next week. Rita, Ya, teman Berita habis ngilang sih.